Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Aprilia dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu jenis pajak yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pajak. Apa sih itu sebenarnya jenis-jenis pajak? Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Nah, contohnya itu adalah pajak penghasilan atau PPh dan juga pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut dengan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Seorang baru akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN apabila membeli suatu barang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Berdasarkan buku yang telah saya baca dan berjudul Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Klik Pajak pada tahun 2019. Pajak pertambahan nilai adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan, dan pemerintah. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, sehingga badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan tanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara berada di pihak yang memotong pajak pertambahan nilai atau penjual. Pajak meliputi wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN terutang ke kas negara. Wajib pajak PPN hanya mencakup wajib pajak yang tergolong sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Suatu perusahaan ditetapkan sebagai PKP jika perusahaan tersebut memiliki transaksi penjualan bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun. Namun demikian, pengusaha kecil memiliki hak untuk mengukuhkan diri sebagai PKP meskipun penjualan bruto tidak mencapai 4,8 miliar setahun jika pengusaha kecil tersebut menginginkannya. PPN dikenakan terhadap setiap transaksi yang termasuk sebagai objek pajak dan melibatkan penyerahan barang kena pajak atau biasa disebut BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP. Berikut adalah objek PPN yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean, impor BKP berwujud, impor BKP tidak berwujud, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, impor JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, kegiatan membangun sendiri, penyerahan BKP yang aktifannya menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada barang atau jasa yang menjadi objek pajak pertambahan nilai, yaitu tarif 10% dan tarif 0% yang diterapkan atas kegiatan ekspor. Tambahan nilai ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita pergi ke sebuah supermarket, lalu membeli sebuah barang seharga Rp30.000, maka kita juga harus membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga barang yang telah kita beli sebelumnya. Yang mana 30.000 kita kalikan dengan 10% sehingga kita harus membayar sebesar Rp3.000. Jadi total yang harus kita bayarkan adalah 30.000 atau nilai dari barang tersebut ditambah dengan 3.000 dari PPN-nya sehingga total yang harus kita bayar adalah 33.000. Nah, itu untuk penjelasan mengenai pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Dimulai dari pengertian, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan bahkan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.